Assalamualaikum, halo pianers, kembali lagi di channel saya, channel Kamerikan, seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah tweet dari P. Wallace ya. Jadi dia ini menyampaikan apa yang pernah ditulis oleh pihak core team tentunya. Ya, di mana di bagian apa? Pihak core team menuliskan ini di bagian white paper ya. Kalau tidak salah di white paper. Jadi di sini sudah jelas keterangannya ya, seperti yang ada di white paper kata saya. VYI kepada semua pioner di seluruh dunia, Pi bukan uang gratis. Ini adalah proyek jangka panjang. Jika Anda mencari uang cepat, cari di tempat lain. Jaringan Pi bukan untuk Anda. Nah, kurang lebih yang tertulis di white paper juga ada yang seperti ini ya. Jadi sudah jelas ya. Ini adalah proyek jangka panjang. Jika Anda mencari uang cepat, cari di tempat lain. Jaringan Pi bukan untuk Anda. Nah, ya, masa masih belum paham juga gitu ya? Ya daripada nyinyir, nggak sabar nunggu open mainnet ya. Ya berarti memang sesuai dengan apa yang dituliskan di sini, memang bukan untuk Anda, ya. Dan ini pun berdasar tertulis di bagian white paper, kalau nggak salah di white papernya Pi Network ya. Pihak core team ada menuliskan seperti ini ya. Oh, berjangka panjang bang, misalnya Anda menjawab seperti ini. Oh, berjangka panjang bang, berarti open mainnet masih beberapa tahun lagi ya? Ya enggak lah ya. Jangka panjang maksudnya kita udah berjuang sampai dengan 4 tahunan ya, 4 tahunan sampai dengan saat ini. Ya, itu lumayan panjang banget perjalanan kita. 4 tahun. 4 tahun bukan hal yang mudah loh. Ya, orang-orang yang bermental pembisnis aja ya, bermental investor ya, yang sanggup sampai dengan 4 tahunan bermental investor, bukan trader. Nah, pasti udah pada paham kan? Kalau bermental trader mah ya sama seperti bermain judi ya. Kalau bermental investor ya, mau 10 tahun pun dia tunggu ya, tetapi pada akhirnya dia berhasil ya. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi saya perhatikan pioners ini banyak yang bermental investor juga sih ketimbang yang trader gitu ya. Yang trader kan ibaratnya dia investasi sekarang 2 atau 3 hari ke depan langsung mau nyairin, langsung mau dapat cuan, untung. Nah, itu mental trader tuh. Oke, ya sahabat pioners, jadi jelas ya semuanya terkait open mainnet. Wah, open mainnet sudah berapa kali saja saya bahas di video-video sebelumnya ya. Mungkin tidak perlu saya bahas di sini ya. Sudah jelas open mainnet itu kita bisa melihat bagaimana kemajuan KYC sekarang ya. Sedangkan kita juga tahu persyaratan untuk menuju open mainnet kalau terjadinya KYC massal ya. Terus sekarang kabarnya KYC massal kata pihak core team. Nah, berarti ini salah satu persyaratannya. Nah, berarti tinggal selangkah lagi nih kita menuju ke, nah nggak usah saya lanjutkan ya. Tentu sudah pada tahu semuanya. Ya, ingat, Pi bukan uang gratis. Nah, maksudnya apa? Bukan uang gratis. Kalau kalian nggak sabaran, ya kalian nggak bakal mendapatkan Pi coin ya. Karena ini perlu perjuangan untuk mendapatkan Pi coin ini. Jangan kalian kira cuman modal kuota, klik ikon petir gitu langsung semuanya udah beres. Padahal tanpa kalian sadari ya, kita ini juga membayar dengan harga yang mahal. Apa bang membayar dengan harga yang mahal maksudnya? Yaitu kesabaran. Nah, kesabaran itulah bayaran kita terhadap proyek ini ya. Nah, kalau kita sabar, kita akan sukses ya bersama proyek Pi Network ini ya. Nggak perlu saya perjelas lagi lah, kok saya berani mengatakan akan sukses besar ke depan kita dengan proyek Pi ini ya. Tentu sudah banyak ya dasar-dasarnya yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Semuanya sudah jelas siapa di balik Pi Network dan perusahaan-perusahaan apa saja yang juga menjaring kerjasama dengan Pi Network. Wah, banyak banget lah ya. Jadi Pi Network ini di fase enclosed mainnet saja sudah banyak menarik para
para bos-bos besar lah gitulah ya, para pakar-pakar terbaik dunia juga lah termasuk. Itu memberikan respon-respon yang sangat positif terhadap Pi Network. Bahkan para miliarder dan orang-orang kaya pun banyak yang juga menambang di Pi Network ya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa ya. Masih di enclosed mainnet, apalagi udah open mainnet. Nah ya, jadi itulah yang namanya penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran dan perjuangan. Jadi maksud saya di sini, sebelum menyesal, pikir-pikir lagi deh kalau pengen berhenti mining di Pi Network ya. Karena sudah sangat jelas terlihat bahwa Pi Network ini banyak diminati ya, banyak diminati oleh kalangan orang-orang biasa seperti kita ya, sampai dengan kelas menengah sampai dengan kelas atas itu ya, orang banyak ya, banyak pokoknya ya. Jadi ya kalau orang-orang sukses aja ikut nambang, masa kita yang kehidupannya masih sederhana seperti ini nyinyir gitu ya, ya nggak pantas ya kan. Kita berpikir secara realistis aja gitu ya. Dan kita melanjutkan. Di sini ada dari Pinews, ini beritanya, berita media Pi Network. Sudah sering saya jelaskan. Dia ini terdaftar di Hackathon Pi Network ya, ada di dalam ekosistem Pi Network untuk media berita Pinews ini. Tentu dia akan memberitakan hal-hal yang tentu memang akan sesuai, maksudnya lah ya, sesuai dengan ada yang apa yang ada di Pi Network. Oke, mohon maaf salah ya dalam penjelasannya. Seperti yang dijelaskan di sini, metode pembayaran pilihan orang di masa depan ya. Nah, tentu di masa yang akan datang itu banyak sekali untuk metode pembayaran Pi Network ya. Di dalam ekosistemnya pun sudah sangat lengkap ya. Jadi apa yang membuat kita bingung lagi untuk mencairkan Pi coin kita bisa melalui ekosistem jaringan Pi. Nggak perlu kita ke bursa segala gitu ya kan. Bursa itu cuman bisa menghancurkan harga Pi aja ya. Jelas semuanya ya. Bursa hanya menghancurkan harga Pi coin. Nah, dicatat tuh. Di menit keberapa nih saya ngomong nih ya. Iya, pihak core team mengadakan enclosed mainnet ini untuk kurang lebih menstabilkan nilai Pi ke depan dan mengadakan hackathon agar Pi itu tidak lepas ke bursa atau exchange ya. Karena hackathon ini menarik berbagai perusahaan ataupun proyek-proyek yang sangat luar biasa yang mana bisa para pioneers pakai ke depannya ya. Jadi ya kenapa harus ke bursa? Iya kan? Nah, kita berpikir realistis lagi di sini ya. Jadi kalau yang bersikeras mengatakan Pi ini akan masuk bursa, coba dipikir lagi. Kalau masuk bursa ya udah dari tahun lalu yang gempar-gemparnya bursa-bursa atau exchange ngebet pengen masukin Pi ke atau mengadopsi Pi coin ke exchange mereka gitu ya. Udah dari kemarin ya. Ya malah pihak core team membantah terkait hal itu. Pihak core team malah lebih memfokuskan membangun ekosistem yang semakin kuat. Itu artinya pihak core team sebenarnya nggak mau Pi coin ini lepas ke bursa atau exchange ya, karena beliau pun juga memikirkan, Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan, bagaimana masa depan Pi coin kalau masuk bursa atau exchange ya. Kita kan bisa lihat bagaimana seperti Bitcoin, Ethereum yang ada di exchange itu ya. Harganya berfluktuasi, iya kan? Jadi lebih tepatnya ke depan itu Pi ini akan berjalan di dalam ekosistemnya. Ya, berjalan di dalam ekosistemnya. Ya, dan untuk masuk bursa atau exchange itu kecil kemungkinan. Ya, kalau nggak masuk bursa exchange nanti nggak terkenal dong Bang Pi ini. Nggak terkenal apaan, penggunanya udah seluruh negara kok ya, nggak terkenal apaan. Ya, justru core team membuat inovasi baru ya, bukan inovasi yang lama gitu ya. Bukan cara lama, ini cara baru. Ya. Yang dipergunakan Pi coin ini sebagai digital currency, bukan cryptocurrency tetapi digital currency.
uang, alat bayar di dalam ekosistemnya. Ya sebenarnya kalau dijelaskan semuanya panjang banget deh ya. Di sini saya hanya menjelaskan poin inti-intinya saja ya. Setidaknya ini pun sudah bisa memberikan pemahaman untuk kalian semua ya. Jadi kita harus mendalami apa yang terjadi saat ini ya, dan kita kait-kaitkan dengan bursa. Apakah masuk akal? Pai masuk bursa sepertinya itu pemikiran yang nggak realistis ya, nggak realistis, bukan sepertinya lagi sih, memang nggak realistis gitu nah ya, memang nggak realistis ya. Realistisnya Pai itu akan berjalan di dalam ekosistemnya sendiri karena sangat lengkap ya, di dalam ekosistemnya sangat lengkap, melebihi dari bursa gitu ya, melebihi dari exchanger gitu ya, sangat lengkap di dalam ekosistem jaringan Pai. Nah ya, kalau kita misalnya kita udah memiliki berbagai fasilitas ya, kita istilahkan berbagai fasilitas kemewahan ya, dan kita juga harus masuk ke mana, misalnya kalau kita sudah hidup bermewah-mewah nih, kita harus masuk ke gubuk lagi gitu ya, misalnya ke hal yang udah udah jadul banget gitu ya, ke gubuk misalnya ya. Saya rasa kebanyakan orang kalau sudah hidup di dalam kemewahan ya, mungkin gubuk itu hanya suatu tempat dia bersinggah sementara, habis itu udah pergi dan kembali lagi ke tempat kemewahan yang dia punyai gitu ya. Maksud saya apa di sini? Yaitu kalau Pai ini sudah memiliki fasilitas yang kuat, ekosistem yang kuat ya, paling ya untuk masuk exchange itu hanya Paicoin IOU nah, atau Paicoin tiruan gitu ya. Dan Paicoin yang asli yang memiliki fasilitas yang sudah sangat lengkap ya, ketimbang Paicoin IOU yang masuk bursa atau exchange ya. Paicoin yang asli akan tetap menetap di fasilitasnya yang sangat mewah, yang sangat lengkap, yang sangat kuat ya, yaitu berjalan di dalam ekosistemnya sendiri. Ngapain dia ikut-ikutan masuk ke bursa atau exchange yang mana di situ hanya ada Paicoin IOU atau Paicoin palsu gitu ya. Iya kan? Jadi kita ya dipelajari lagi lah ya. Paicoin itu akan berjalan di ekosistemnya, akan dipergunakan di dalam ekosistemnya. Nah, itulah mengapa saya nggak sependapat dengan Pak Philips ya, dengan Pak Philips ya. Beliau ini cara penyampaiannya kurang lebih sama ya, seperti tukang serok gitu ya. Terus ada yang berkomentar kemarin, jangan-jangan Anda yang tukang serok. Anda ketinggalan zaman. Anda ngikutin video saya baru pas saya membahas Pak Philip apa? Saya banyak sudah membahas terkait tukang-tukang serok ya. Saya paling anti sebenarnya dengan tukang serok. Kalau perlu saya ingin mengubah semua pioners itu tidak lagi percaya dengan tukang serok. Nah, itu memang niat saya ya. Oke, bolehlah Anda mengatakan saya ini menghancur bisnis orang lain, menghancurkan bisnis Anda sebagai tukang serok gitu ya. Tetapi saya di sini hanya menyampaikan kebenaran dan faktanya bahwa Paicoin ini tidak boleh direceh-recehkan nilainya ya, tidak boleh. Ini menghancur visi dan misi proyek Pai Network ya. Jadi silahkan Anda mengatakan saya tukang serok apakah segala macamnya. Saya yakin ya semua pioners ya yang nonton di channel saya paham siapa yang tukang serok, siapa yang enggak gitu ya. Enggak perlu saya mengatakan saya orang yang lebih baik gitu ya, tentu semuanya bisa menilai ya, karena saya membuat video bukan hanya satu ini, banyak video saya ya. Kalau saya tukang serok mana buktinya? Untuk apa saya mengedukasi, untuk apa saya munafik gitu ya, di depan mengedukasi supaya menghindari tukang serok, di belakang malah saya jadi tukang serok. Wah, itu goblok banget hidup ya. Oke, jadi jelas ya, saya orangnya paling anti sama tukang serok. Kalau saya tahu itu tukang serok, langsung saya bantah.
Kalau perlu saya viralkan supaya banyak para pioners yang terselamatkan oleh pembodohan-pembodohan dari tukang serok tersebut gitu ya. Itu prinsip saya ya. Saya di sini hanya menyampaikan kebenaran dan fakta aja ya, bahwa PiCoin ini harus bernilai tinggi sesuai dengan programnya. Nah, itu yang ingin saya perjuangkan dan ingin saya terus sampaikan kepada semua pioners agar banyak yang terlindungi koinnya dari anda-anda tukang serok yang liciknya minta ampun gitu ya. Oke. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi, intinya di sini ke depan banyak kemudahan dengan kita memiliki PiCoin ya. Belanja antar negara bisa ya, mau keliling dunia sekalipun bayar dengan PiCoin bisa ya. Itulah tujuan dari PiCoin ya, luar biasa bukan? Tentu ini berlaku bagi orang yang sabar ya, bagi orang yang sabar. Ini akan berlaku untuk dia, kebebasan finansial akan menjadi milik dia kalau dia sabar ke depannya ya. Oke, jadi mungkin ini saja dan mohon maaf kalau terlalu lama banget ya bacotnya saya, tetapi setidaknya ini bisa menambah pemahaman lah ya untuk kalian, menambah pengetahuan lagi untuk kalian terkait Pi Network ini, karena saya juga belajar ya. Saya juga belajar dengan apa yang ada di Pi Network, bukan saya yang ngasih perkiraan atau asumsi, enggak. Ini berdasar semuanya ya, apa yang saya sampaikan ini berdasar. Ya, kalau ada yang masih membantah, oh berarti dia tukang serok. Ya, jelas dia tukang serok kalau dia masih membantah. Oke, mungkin sekian dulu untuk informasi kita kali ini dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.